bukan. Kalau polisi masih banyak yang baik, harus jujur dari hati saya juga bicara. Karena mereka itu polisi, saya bilang polisi. Kalau saya bilang oknum, bajunya bukan ada tulis oknum, ya. Jadi kita bicara dengan jujur. Kalau saya bilang oknum, anak TK ketawa karena bajunya nggak ada tulis oknum, ya. Jadi saya di sini rakyat se-Indonesia, DPR Komisi 3, Ibu Puan Maharani, DPR yang lainnya supaya tahu, LBH, media, supaya ini tahu, ini kita minta tetap dia harus dibongkar. Setelah bongkar ini bisanya yang jahat itu semakin baik, yang baik itu lebih baik lagi. Saya bukan benci polisi, jujur aja dari hati saya, karena saya cinta sama polisi itu harus bersyukur saya bisa sampaikan unek-unek kejahatan ini. Untuk siapa? Untuk negeri dan untuk polisi. Dan dapat kejujuran nanti pun pekerjaannya untuk rakyat. Untuk rakyat harus jujur. Jadi saya di sini tetap mencari kepastian hukum. Bapak Kapolri, pimpinan, jemput bola panas di sini. Saya tetap mencari kepastian hukum. Ya, tebing tinggi. Yang baru ya, kasat yang baru. Semua di sini bukan di tebing tinggi tidak ada polisi yang baik. Ada. Bapak. Bukan tidak ada yang baik di tebing tinggi, karena polisi juga manusia. Tapi karena ini yang tidak punya etika baik, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Kenapa saya korban ini pengguna jalan? Saya korban pencurian surat tanah 7, TV, alat fleksibel, alat kebugaran. Saya dari Medan tebing tinggi. Nama saya Herli Sophia Susanti, Boru Napitupulu, selalu disapakan Sofi. Saya mencari keadilan karena memang di sana tidak ada keadilan. Sudah tidak ada keadilan, malahan kita diculik, disandra. Ya, jelas ini di spanduk ini, bapak-bapak sudah lihat. Jalan ini aja saya nggak tahu. Karena saya sudah diculik, disandra di Polres Tebing Tinggi lebih kurang hampir 2 bulan. Karena suruh damai, disuruh tanda tangan, ini tanda tangan tahanan luar. Saya tidak merasakan merusakkan jasa lahan orang. Saya taat hukum. Saya tidak merasakan. Tebing tinggi, Tarikan dan kawan-kawan, Edwin Jaksa dan kawan-kawan, Hakim Sangkot dan kawan-kawan. Lihat ya, sekarang saya pintu masuk Bapak Kapolri. Pas lagi memang ada acara, sebenarnya saya kalau ditanya dari hati kesian sama bapak-bapak ini. Tapi karena ulahan klien dari Medan sampai di Polda, saya diintimidasi. Ya, ini gara-garanya klien. Kenapa saya tidak boleh cari keadilan? Kenapa saya harus dianiayain juga di Mabes ini? Itu juga sudah dilaporkan, sudah dipisah. Kita laporkan karena dari Mabes ini suruh laporkan ke Polsek atau ke Polres. Karena bapak yang menganiayain saya di Polsek katanya dia tidak, tapi saya tidak tahu. Lebih baik saya di Polres. Jadi di Polres ada ketemu surat seolah-olah anak saya ini yang video atau di Penjahitan ada melaporkan penganiayaan. Data pelayanan itu cabut surat itu, nggak ada, jangan nggak ada, diada-adakan. Ya, yang klaim minta karena klaim bilang mau jalanin kasus ini, awalnya korban pencurian, dianiayain, Tarigan dan kawan-kawan itu semua ada Pak, bukan penganiayaan. Jadi tidak boleh kemauan polisi dan tidak boleh kemauan saya, tapi fakta kejadian. Terakhir kita laporkan ke Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan diminta uang visum 600
200 sekian. Bapak Kapolri, visum itu tidak dibayar. Kenapa saya diminta sekian? Ya, saya ini korban yang dianiayain Imam SH. Jangan saya dirugikan terus. Saya ini juga manusia, Pak. Ya, itu sudah ada laporan. Terakhir kita dipanggil lagi setelah sekian bulan. Karena waktu kita bikin laporan, kita diproses, kita diintimidasi, mau digandengkan dengan korban pencurian di Sumatera. Bagaimana penganiayaan di sini digandengkan di Sumatera? Tidak boleh. Harus jujur kerja. Nggak boleh kerja pakai otak, pakai hati. Betul, Bapak? Harus pakai hati. Kan kasihan yang muda-muda ini. Terakhir saya digas, saya gas balik. Bukan Bapak yang bisa gas, saya juga bisa ngegas. Ngegas saya yang jujur. Terakhir ngakulasi supernya, pimpinan suruh. Udah suruh aja pimpinannya bikin laporan. Saya korbannya kok. Itu ada imam, banyak polisi lihat. Ya, ada videonya. Di Mabes ini pun akuin kok. Di sentra pelayanan, ini ada buktinya video. Hah? Kenapa seperti ini? Bapak, saya minta surat sepotong dari Mabes ini. Dijamin keselamatan saya, kenyamanan saya dengan surat yang basah. Saya nggak nyaman, Pak, sudah nggak nyaman. Saya ini hanya korban pencurian, hanya selembar kertas, sudah nggak tahu apa-apa. Saat pencurian saya bukan di rumah, tapi saksi melihat si Nopi dengan kita. Tapi tinggi, mana si Nopi saksinya? Kenapa orang lain saksinya? Terakhir Tuhan tunjukkan saksinya wakil DPR dengan usok mayat karena dia kurus saksi Sumatera ini usok mayat. Saat pencurian Bapak Kapolri, kalau di sana bilang motor, 3 mobil. Kalau Sumatera bilang motor. Kan? Kalau motor di sini dibilang sepeda motor. Jadi 3 mobil, Pak, datang olah TKP. Kita minta diperiksa. Bukan tangannya ada. Siapa yang mengambil? Saya juga orang awam tidak tahu, ya. Jangan dibodoh-bodohin masyarakat ini untuk perlindungan polisi. Justru di negara kita ini ada polisi. Polisi masih yang baik. Saat ini kok belum ada ya yang punya niat baik. Kok belum ada. Sampai ini hari saya teriak terus, Pak. Lebih tinggi. Kalian pakai hukum apa? Hah? Hukum koboi. Kalian culik saya, kalian sandra saya. Hah? Kalian bawa ke jaksa karena kalian bingung. Kalian suruh damai, kalau saya damai, kalian mau bawa kemana? Damaiannya itu. Hah? Saya merusakkan, kalian tuduh, setelah kalian nggak bisa keluarkan saya. Kalian tuduh saya merusakkan di Iman Bonjol Gang Mutiara. Cari kalian sampai bungkuk pun nggak ada. Jangan kalian adakan yang tidak ada. Kalian juga imbasnya. Jadi kalian kira masyarakat itu bodoh. Masyarakat itu bukan bodoh karena tidak mau bicara. Jadi karena seperti ini kenyamanan saya sudah nggak ada. Saya minta perlindungan Bapak Polisi karena dari Polres Tebing Tinggi, dari Polsek dianiayain, sudah ada kita videonya bekas videan. Langsung Bapak Kapolseknya tarik anak saya sampai diputar. Ya, Pak, terakhir satu anggotanya datang menyekek. Syukur aja saya foto, Pak, karena di visum katanya CCTV-nya rusak, padahal orangnya yang rusak, bukan CCTV-nya. Jadi nggak naik kasus ini. Jadi David sudah mengatakan, Kapolsek sempat ditanyanya preman itu yang
ngakuin polisi katanya anak preman itu. Ya, banyak polisi datang ke TKP tanah Jalan Iman Bonjol Gang Wakaf. Kenapa polisi harus tebing tinggi? Ya, ini sudah dibuka Babin Kamtipmas Pak Pos-Pos yang suruh pimpinan. Apa hubungannya kalian ke tanah saya? Ya, nanti Bapak Kapolri kita buka semua ini ke TKP. Jelas ini semua. Kita bantuin Bapak. Biar jelas semua. Biar bapak-bapak ini semua tahu. Biar rakyat se-Indonesia ini tahu. Rupanya seperti itulah kerjanya. Sehingga banyak yang tidak dapat keadilan. Bapak pimpinan, ibadahkan hati Bapak. Kantor ini kan pribadi. Polisi tempat pengadunya masa